Bapak dan Ibu, selanjutnya kita panggilkan inovasi Cyber Skilled Breeder dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Dipersilakan kepada tim inovasi Cyber. Baik, kita ganti acara dulu ya. Bu Kadis, boleh ya kita minta testimoninya terlebih dahulu untuk 2 menitnya supaya kita lebih bervariasi. Iya, silakan Bu Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tim panelis, para penyelenggara dan teman-teman yang sempat hadir di sini dalam rangka pemaparan inovasi. Jadi lahirnya inovasi siber ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam rangka bagaimana caranya meningkatkan populasi ternak. Inovasi siber ini diperuntukkan bagi peternak yang berkecimpung di bidang usaha sapi dan kerbau, yang selama ini ada beberapa kendala karena adanya akses yang jauh dan kurangnya petugas dari Dinas Peternakan Perkebunan sehingga ada masa birahi sapi itu tidak bisa terjangkau. Jadi inovasi siber ini peternak kita latih untuk bisa menjadi petugas teknis yang akan menginseminasi buatan di kelompoknya yang berdomisili di situ. Jadi ini adalah merupakan solusi dari permasalahan yang pada peternakan pada pelaksanaan inseminasi buatan karena pertama kita kekurangan petugas inseminasi buatan. Kedua, akses lokasi yang jauh dan sulit terjangkau ini akan berpengaruh pada masa birahi sapi. Jadi sapi itu punya masa birahi apabila tidak segera di IB, kita harus menunggu 21 hari kemudian baru bisa kita IB kembali. Berarti ada 1 bulan itu akan terlewati dan itu merupakan kendala yang harusnya bisa kawin dan bisa nanti akan bunting tapi tidak bisa terjadi karena akses tadi yang agak jauh. Ketiga, harga jual sapi IB itu lebih tinggi daripada harga jual sapi yang kawin suntik. Saya kira itu dan saya mendukung sekali kegiatan ini. Dan dengan anggaran APBD kami menyiapkan anggaran APBD untuk inovasi ini di tahun 2021 dan 2022. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya tayangan video inovasi. permasalahan di lapangan di bidang peternakan, terutama yang terkait dengan pengembangan ke depan inseminasi buatan atau kawin suntik. Ada beberapa kendala yang menjadi
antisipasi untuk munculnya inovasi ini adalah pertama, keterbatasan petugas kami di lapangan. Tugas inseminasi buatan sangat-sangat terbatas. Kemudian yang kedua, akses lokasi. Jadi lokasinya berjauhan dengan lokasi petugas. Kemudian belum adanya regulasi atau dukungan pemerintah yang nyata. Nah, setelah muncul inovasi ini, kami akan lakukan pembenahan di lapangan. Jadi upaya kami untuk mengatasi keterbatasan petugas adalah bagaimana melibatkan kelompok tani ternak untuk aktif dalam kegiatan inseminasi buatan ini dengan mengirim petani ke balai latihan inseminasi buatan dengan harapan agar kembali bisa melakukan IB di kelompoknya masing-masing. Ya, baik, selanjutnya dipersilahkan kepada inovator untuk presentasi. Ya, silakan Bapak mengambil tempat di depan. Waktunya 7 menit, Bapak. Ya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu tim penalis yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama berbahagia. Langsung saja bahwasanya inovasi cyber ini merupakan inovasi yang menitik beratkan kepada peningkatan keterampilan peternak dalam hal melaksanakan atau menerapkan teknologi tepat guna peternakan, yaitu inseminasi buatan. Inovasi ini sangat sederhana tapi akan menghasilkan berjuta harapan kepada peternak, seperti itu. Adapun yang melatar belakangi permasalahan yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, yang pertama adalah keterbatasan petugas teknis, dalam artian petugas teknis kita sebelum adanya inovasi ini tidak mampu melayani, artinya tidak sebanding dengan arsitektur IB yang ada. Kemudian yang kedua, akses lokasi yang jauh dari tempat domisili petugas itu, sehingga terkadang inseminasi buatan ini tidak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin karena adanya batas birahi yang tidak bisa kita hindari, dan apabila tidak dilaksanakan inseminasi buatan pada saat birahi itu, maka akan menunggu 21 hari lagi untuk melaksanakan inseminasi buatan. Kemudian selanjutnya, kurangnya produksi hasil sapi inseminasi buatan, dan selanjutnya harga jual daripada sapi hasil inseminasi buatan ini dibanding dengan hasil kawin alam naik 100% harganya dibanding dengan hasil kawin alam. Kemudian yang ketiga yang umum, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi inseminasi buatan. Olehnya itu, dari permasalahan ini maka terciptalah strategi dan terobosan baru yang terbingkai dalam sebuah inovasi seperti itu. Kemudian selanjutnya, keunikan dari kebaruan daripada inovasi ini, yang pertama adalah karena petugas inseminasi buatannya ini kita rekrut dari peternak. Kita rekrut dari peternak untuk kita latih menjadi petugas inseminator dan melaksanakan kegiatan di lokasinya sendiri dan di sekitar lokasi tempat petugas itu berdomisili. Kemudian yang kedua, pola jemput berakhir. Secara langsung kalau petugasnya tinggal di berdomisili di tempat di mana kegiatan itu berlangsung, maka secara langsung dia lebih cepat
menjemput birahi daripada sapi. Perlu kami informasikan bahwasanya sapi itu untuk inseminasi buatan cuma sekitar 6 sampai 8 jam yang paling pas untuk melakukan inseminasi buatan. Dengan sendirinya, dengan adanya petugas yang ada di lokasi, maka layanan akan cepat dan efektif. Sebenarnya implementasi daripada inovasi ini, yang pertama adalah kita rekrut dari calon-calon petugas dari peternak, kita rekrut, di-SK-kan oleh OPD, kemudian kita latih. Setelah dilatih nanti kita kembalikan ke lokasi di mana petugas tadi berdomisili untuk melaksanakan kegiatan inseminasi buatan. Adapun monitoring evaluasi yang dilakukan tetap dengan memonitoring langsung, kemudian dengan survei kepuasan masyarakat, dan kita bekerja sama dengan sistem informasi kesehatan hewan nasional Isiknas untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Jadi setiap melaksanakan satu kali kegiatan dilaporkan ke Isiknas, seperti itu. Kemudian inovasi sebenarnya ditikurkan kepada peternak untuk melatih peternak menjadi petugas peternakan. Dengan sendirinya maka permasalahan-permasalahan yang jauh tadi akan teratasi. Selanjutnya signifikansi. Untuk signifikansi sebelum inovasi ini berjalan di tempat kami atau di Kabupaten Pinang itu cuma 12 orang petugas teknis inseminasi buatan dari dinas. Kita tambah menjadi 12 orang untuk petugas IB mandiri dari peternak. Hasilnya adalah pertambahan aksektor IB yang terlayani. Jadi ada penambahan aksektor yang artinya yang ada di sini yaitu untuk 1 tahun terakhir dengan populasi ternak meningkat, kemudian dikalkulasi dengan nilai uang dalam tahun berjalan itu dari 16 miliar menjadi 22 miliar hasil yang didapatkan oleh peternak, seperti itu. Kemudian untuk proses replikasi, untuk replikasi ini saya rasa sangat berpeluang untuk direplikasikan di daerah-daerah karena kesamaan kesamaan jenis ternak dan persamaan masalah. Jadi hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan mempermasalahkan kurangnya petugas dan akses lokasi. Jadi ini merupakan peluang replikasi bagi daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya sentra-sentra pengembangan ternak sapi dan kerbau. Dan tahun 2021 kita kedatangan tamu dari Kabupaten Takalar untuk melihat secara langsung bagaimana proses implementasi daripada inovasi ini. Selanjutnya untuk keberlanjutan kita didukung oleh sumber daya anggaran, baik itu dari APBD 2 maupun dari APBD 1, kemudian sumber daya manusianya, terus regulasinya, dan yang paling menguntungkan di sini untuk keberlanjutan daripada inovasi ini ada peluang pasar sapi asli B itu terbuka luas dan menjanjikan, di mana saya katakan tadi bahwasanya harga daripada sapi asli B hampir naik 100% dibanding dengan harga sapi kawin alam. Kemudian dari berbagai kegiatan ada testimoni melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Saya rasa seperti itu, dan satu moto kami yaitu setetes manis sapi, sejuta harapan peternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, beri oples sekali lagi buat inovasi siber. Ya, baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada tim penilai untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin kami persilahkan Bapak Mutakin untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada inovator. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ini mungkin Pak, kalau dari saya perlu ditampilkan data terkini. Sudah ada berapa banyak masyarakat yang
ikut membantu inseminasi buatan. Terus setelah adanya program Siber ini, ada berapa peningkatan produksi sapinya, itu angkanya kalau bisa dimunculkan, dan ditambahkan juga dengan testimoni dari masyarakat yang telah terlibat dalam inovasi Siber ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung direspon Pak? Boleh, silakan. Jadi dapat dilihat di atas Pak, untuk 1 tahun pelaksanaan daripada inovasi ini, dapat kita lihat di situ bahwasanya sebelum inovasi ini berjalan, jumlah petugas kami di lapangan itu cuma 12, itu pun berasal dari petugas dinas Pak. Jadi itu petugas dinas kita Pak, ada yang bekerja sebagai bukan itu toh untuk inseminasi buatan, jadi tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat peternak. Kemudian yang kedua, jumlah sektor sebelum inovasi ini berjalan 14.760 ekor, dan setelah berjalan menjadi 19.280 ekor dengan penambahan 12 inseminator mandiri yang direkrut dari peternak. Kemudian jumlah kelahiran asli B sebelum inseminator ini dilaksanakan itu 1.873 ekor, dan sesudah inseminasi ini berjalan menjadi 2.516 ekor. Jadi ada penambahan Pak. Dan yang paling ditimbulkan di sini, harga untuk sapi kawin awal alam umur 1 tahun itu Pak cuma dihargai 4 sampai 5 juta. Sedangkan untuk hasil inseminasi buatan umur yang sama itu sudah dihargai 9 sampai 10 juta. Ada kenaikan 100%. Jadi kalau dikalkulasi dari hasil keseluruhan hasil inseminasi buatan 1 tahun berjalannya inovasi ini Pak, itu dengan kelahiran hasil IB itu dikalkulasikan dengan uang 16.857 sebelum inovasi ini berjalan, dan setelah inovasi berjalan, ini 1 tahun inovasi berjalan, itu sudah mencapai 22.600 sekian. Itu pun belum terhitung Pak ternak yang bunting hasil IB pada tahun itu, belum terhitung. Jadi seperti itu Pak. Kasih. Baik Pak. Jadi kita lanjutkan ke tim penilai. Pak Rendra, barangkali kita persilahkan. Ya, makasih. Saya kasih apresiasi Dinas Peternakan Pindrang. Ya. Sudah melakukan satu teknologi, lompatan teknologi untuk peternakan. Cuma dari tadi saya tunggu-tunggu ini, sebenarnya ini kan lama Pak. Ya, ada beberapa daerah juga sudah laksanakan, ya, sudah jelas hasilnya. Cuma saya tidak tahu ini di Pindrang ada enggak kebaharuan daripada replikasi ini, ya, satu, ya. Karena saya dari tadi menunggu, tidak ada kelihatan yang mana kebaharuan yang muncul dari pelaksanaan IB di Pindrang ini. Ya. Terus kedua, saya juga ini sudah berapa lama ini dilaksanakan, jadi terjangkut juga pertanyaan Bapak sebelah. Terus tingkat keberhasilannya itu berapa persen, ya. Kemudian ini semennya apa produksinya semen dari mana Pak, ya, mungkin juga perlu kita tahu. Terus apakah di sini dinas ini menyediakan tempat pelatihan para inseminatornya, teknisinya, ya. Terus itu pola misalnya pola pelatihannya itu apakah juga sama dengan di daerah-daerah lain, ya, termasuk juga untuk menghasilkan semen itu juga, ya. Terus apa di sana sudah ada tempat penyimpanannya, ya, mungkin perlu barangkali kami disampaikan kami supaya kami juga bisa lebih tahu lah. Siapa tahu nanti besok kita bisa promosikan Pindrang untuk HLIB. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Pak Rendra. Silakan Terima Pak kasih Pak. direspon. Jadi untuk produksi bibit Pak, tadi saya belum, inilah kolaborasi pemangku kepentingan. Jadi untuk penyediaan bibit ini Pak, kami berkolaborasi dengan Balai Inseminasi Buatan yang ada di Singosari, Jawa Timur.
kemudian balai inseminasi buatan yang ada di Jawa Barat, Lembang Jawa Barat, dan untuk di Sulawesi Selatan balai inseminasi buatan yang ada di Puncak Maros. Di situ kita ambil stronya dalam arti semen bekunya, seperti itu. Artinya ini untuk pengadaannya ini Pak, kita menggunakan anggaran APBD 2 dibantu dengan anggaran dari APBD 1. Seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan seperti tadi, balai membuka seluas-luasnya kepada dinas yang ada di kabupaten untuk mengirim anggotanya atau peternak untuk melaksanakan bimbingan teknis tentang terkait masalah pelatihan IB. Jadi kita kirim Pak peternaknya melaksanakan bimbingan teknis selama 21 hari di balai inseminasi buatan ini, seperti itu. Kemudian sebulan dari sana Pak, kita masih tetap ada penyegaran kepada teman-teman yang sudah melakukan kegiatan, ada penyegaran karena untuk sejak tahun 2000 2003 itu kita sudah punya instruktur untuk inseminasi buatan yang berskala nasional. Kebetulan saya orangnya Pak, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk penyimpanan semen beku atau straw itu kita ada memang khusus kontainer Pak disediakan. Jadi wadahnya seperti kontainer dan isinya itu ada nitrogen cair, N2 cair yang membekukan ini straw. Jadi kita tempatkan di wilayah-wilayah sentra produksi peternakan di mana teman-teman kita atau para peternak melaksanakan, sehingga proses daripada pelaksanaannya tidak harus serta-merta harus ke kabupaten ambil lagi. Jadi kita tempatkan di lokasi masing-masing. Seperti itu Pak. Baik. Tambahan dikit. Bapak tidak ini dengan Unhas ya? Ada kerjasama dengan Unhas? Ya, silakan Pak. Mungkin saya bantu jawab Pak. Untuk perguruan tinggi Unhas itu sendiri kita pernah kerjasama masalah straw. Strawnya itu ada untuk aplikasi straw untuk di lapangan itu ada straw baru yang diciptakan dari dibuat oleh Unhas. Kita coba-coba aplikasi di lapangan. Untuk sementara ini masih berjalan, baru sekitar belum cukup 1 tahun Pak. Informasi dari petugas kami itu sudah ada yang sudah bunting. Itu kalau tidak salah straw polet yang sapi Bali tidak bertanduk. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Cukup Pak Rendra? Ya, kita persilakan Ibu Fadia untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Silakan Bu. Ya. Baik Bu Marla, kalau saya boleh kembali ke slide masalah tadi? Silakan operator dibantu untuk memperlihatkan. Ya, seharusnya jadi cara menyampaikannya yang pertama itu usul saja ya. Jadi tertulis di situ kurangnya petugas inseminator. Jadi yang harus dielaborasi di sana adalah berapa area-area peternakan, rasio antara petugas inseminator dengan area-area peternakannya. Jadi rasio itulah kan yang menghendaki karena tidak berimbangnya sehingga menghendaki ada tambahan. Tapi butuh data maksud saya. Jadi tidak menyebutkan bahwa kurang petugas, tetapi berapa yang tersedia dibanding dengan yang mau dia layani. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin perlu jadi perlu jadi catatan yang permasalahan yang kedua. Ketemu nggak masalah ini? Akses lokasinya jauh dan sulit dijangkau. Ada hubungan nggak dengan masa birahi? Menurut saya itu bukan sebab akibatnya. Yang mana menjadi masalah utama? Apakah soal masa waktu birahinya yang menjadi problem atau jaraknya?
atau jangkauannya, ini dua masalah yang berbeda. Jadi dia tidak baku sambung kini Pak, antara akses lokasi, apa urusannya akses jauh dengan masa birahi. Mungkin tidak di situ tempatnya Pak. Kata kurangnya produksi sapi, itu penting ada datanya. Jadi argumentasikan data Pak. Jadi kami akan coba melihat, oh berarti produksi sapinya ini memang seperti ini, karena ada data yang kita bisa lihat gitu. Karena ini nanti yang akan diburu lagi-lagi, begitu nanti lihat, kalau begini masalahnya, lalu apa yang unik di inovasi ini? Itu kan pasti orang melihat ke situ ya. Kalau menurut saya kurang pemahaman masyarakat tentang teknologi, mari dukung dengan data. Kenapa selalu dianggap pemahamannya masyarakat yang kurang soal itu? Apa yang terjadi dengan dia maksud saya, dan perlu ada data yang konkret untuk mendukung permasalahan yang Bapak pilih. Tetapi menariknya adalah, hanya saya tidak tahu ada berapa sih sebenarnya yang seharusnya tambahannya ya, tambahan inseminator itu yang seharusnya. Tadi ada tambahan berapa? 12 ya? Ada tambahan 12? Iya, 12. Apakah dia dibayar enggak? Sama tidak kompensasi yang diterima dengan petugas inseminator dengan dari masyarakat? Ada? Ada insentif juga yang diberikan kepada dia? Ada insentif diberikan. Sama ya? Ya, sama. Oh, sama ya. Oke. Nah, ini tadi soal jarak. Saya tadi melihat di video soal jaraknya ya. Tetapi saya tidak melihat di dampak diargumentasikan. Kalau dia dirupiahkan, berapa rupiah sebenarnya yang harus dikeluarkan untuk sampai ke tujuan? Kalau itu dibayar? Tapi dibayarnya melalui ini penyuntikan Enggak harus dihitung rupiahnya Bu. Jadi kalau misalnya transportasi yang tadinya dengan Medan seperti begitu, itu berapa yang seharusnya dikeluarkan oleh ini, tapi dengan menggunakan tenaga rekrutmen dari peternak tadi itu menjadi nol kan, karena yang dari yang tempat yang bersangkutan ini. Nah, komparasi-komparasi seperti begini sebenarnya yang harus dimainkan, sehingga inovasi ini benar-benar menunjukkan bahwa penting ini ada cyber di Pindrang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Mau langsung ditanggapi Pak? Silakan, kita masih ada waktu sedikit. Silakan Pak. Mungkin sedikit dari saya Bu. Masalah akses lokasi sulitnya terjangkau itu saya coba menggambarkan bahwa dataran-dataran tinggi di sana itu Bu agak sulit. Kenapa kita melihat bahwa harus ada petugas di salah satu wilayah yang sulit terjangkau. Yang pertama ada namanya inbreeding Bu. Kita inbreeding kawin saudara. Jadi 10-30 tahun ke depan itu mungkin sapi-sapi kita itu akan menjadi anak kambing. Dalam artian sapi yang dihasilkan di atas pegunungan atau yang secara kawin alam itu atau inbreeding itu akan menjadi kecil. Mungkin seperti itu. Dari akarnya, dari latar belakang itu kita coba-coba mengambil petugas dari kelompok-kelompok tani untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam artian kita melakukan pelatihan, kemudian tempat-tempat straw itu ada di sana. Mungkin 12-15 menit sudah sampai di lokasinya. Mungkin seperti kalau dari dulu kita ambil di kabupaten, perjalanan ke sana Bu, nitrogen cairnya misalnya dalam perjalanan habis, mati bibit, tidak ada juga gunanya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Kalimatnya Bapak yang kuat sebenarnya. Kalimat tak yang masukkan di proposal. Karena itu justru berbunyi Pak. Itu justru berbunyi. Ya, masuk kategori apa ini inovasinya siber? Kategori apa kita dapat ini? Inklusif. Ya.
Jadi Inovasi pelayanan publik inklusif dan berkeadilan. ya, inklusif dan berkeadilan, Bu. Jadi terima kasih banyak, Bu, atas masukan-masukannya. Salah masukan-masukan Ibu. Sebenarnya untuk yang di ringkasan kami sudah jelas lengkap kami tulis, Bu, bahwa petugas untuk melakukan ini tidak sebanding dengan jumlah populasi yang ada. Seperti itu, Bu. Ada datanya, Bu, seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, barangkali karena waktu kita sudah cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk tim inovasi siber diperkenankan untuk kembali ke tempat, meninggalkan tempat. Kita beri aplaus untuk siber dari Kabupaten Pindrang.